Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, kami dari kelompok 3 kelas RSTJD Remaja, sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis rencana aksi keselamatan Provinsi Sumatera Utara. Kami mengambil Provinsi Sumatera Utara dikarenakan kami mengetahui berdasarkan dari sumber yang kami ketahui bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang masih belum termasuk ke dalam kategori berkembang. Maka dari itu kami akan melihat bagaimana rencana aksi keselamatan itu sendiri dari Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cantika Dari Izati dengan nomor taruna 24011076. Saya di sini bersama 3 orang rekan saya. Yang pertama yaitu Melisa Dwi Lestari dengan notar 24013083, yang kedua Miske Nabila Zuri dengan notar 24013084, dan yang terakhir yaitu Rizky Prasetyo Supari. Untuk materi selanjutnya terkait gambaran umum Sumatera Utara akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Miske Nabila Zuhri. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Beribu kota di Medan, mencakup 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa. Provinsi ini memiliki jaringan jalan yang padat, terutama jalur lintas Sumatera yang menjadi urat nadi transportasi darat antar pulau dengan volume kendaraan logistik yang sangat tinggi. Kota Medan sebagai pusat ekonomi regional menghadapi tantangan kemacetan saat pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat. Sementara kawasan pegunungan dan pedalaman masih menghadapi permasalahan kondisi jalan yang rusak dan rawan kecelakaan. Secara kelembagaan, pengelolaan lalu lintas dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi bersama Forum LLAJ dan Polda Sumatera Utara dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan berkeselamatan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Melisa Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keselamatan LLAJ pada Provinsi Sumatera Utara. Slide ini menjelaskan tentang kebijakan keselamatan LLAJ di Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada regulasi nasional seperti UU LLAJ, PP Keselamatan LLAJ, dan Perpres RUNK LLAJ. Di tingkat daerah, Sumut telah memiliki Pergub RAK LLAJ dan dokumen perencanaan keselamatan jalan lainnya. Namun, meskipun regulasi sudah tersedia, angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 6.739 kasus kecelakaan dan Sumatera Utara masuk pada 10 besar provinsi dengan kecelakaan tertinggi di Indonesia. Slide ini juga menunjukkan beberapa titik rawan kecelakaan seperti jalur lintas Sumatera, kawasan Danau Toba, dan Medan Binjai, yang dipengaruhi faktor kecepatan tinggi, kelalaian pengemudi, dan kondisi jalan. Selain itu, terdapat peran berbagai lembaga seperti Dishub, Polda, PUPR, dan Jasara Harja dalam mendukung keselamatan jalan. Target utama RAK LLAJ Sumut adalah menurunkan angka fatalitas kecelakaan hingga 50% pada tahun 2040 melalui peningkatan keselamatan jalan, kendaraan, pengguna jalan, dan penanganan pasca kecelakaan. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan hasil analisis implementasi RUNKLLAJ di Provinsi Sumatera Utara. Dari data yang ada dan juga hasil analisis kami, penilaian dilakukan menggunakan metode scoring skala 0 sampai 4 pada setiap indikator pencapaian di 5 pilar RUNKLLAJ. Setelah itu, masing-masing pilar diberikan bobot sebesar 20% untuk memperoleh nilai akhir atau NA. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai akhir sebesar 34,0% dengan kategori sangat kurang. Artinya, implementasi program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Sumatera Utara masih belum berjalan optimal. Secara umum, beberapa kebijakan dan program memang sudah tersedia, namun implementasinya di lapangan masih belum merata.
belum terdokumentasi dengan baik, dan sebagian indikator belum memiliki bukti pelaksanaan yang kuat. Penilaian ini disusun berdasarkan data sekunder seperti regulasi, laporan pemerintah, publikasi resmi, dan juga hasil penelitian terkait. Mengenai pilar 1, yaitu sistem yang berkeselamatan, pada pilar 1 diperoleh nilai 46,4% dengan kategori kurang. Nilai ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara sebenarnya sudah memiliki dasar kebijakan keselamatan jalan yang cukup jelas, terutama melalui Pergub nomor 15 tahun 2019 tentang RAK LLAJ yang selaras dengan Perpres nomor 1 tahun 2022 mengenai RUNK LLAJ. Selain itu, Forum LLAJ juga sudah berjalan sebagai wadah koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Namun kelemahannya terdapat pada implementasi dan evaluasi. Belum seluruh kabupaten atau kota memiliki forum LLAJ yang aktif. Kemudian laporan evaluasi berkala juga belum terbuka secara publik. Selain itu, penerapan sistem pendataan kecelakaan berbasis standar WHO, termasuk penerapan IRAP dan NCAP, juga belum terbukti diterapkan secara nyata dan konsisten di daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada pilar ini, kebijakan sudah mulai terbentuk, tetapi penguatan implementasi dan monitoring masih menjadi tantangan utama. Selanjutnya yaitu pilar 2, jalan yang berkeselamatan, diperoleh nilai sebesar 20% dengan kategori sangat kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan standar keselamatan jalan di Sumatera Utara masih sangat terbatas. Salah satu masalah utamanya adalah belum tersedianya dokumentasi resmi terkait audit keselamatan jalan. Penerapan IRAP maupun sertifikasi jalan berstandar bintang 3 juga masih belum dilaksanakan. Padahal secara nasional, indikator tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan keselamatan infrastruktur jalan. Di sisi lain, memang sudah ada upaya penanganan titik rawan kecelakaan atau yang biasa kita kenal sebagai black spot, seperti pada ruas Medan Brastagi dan kawasan Danau Toba. Namun, pelaksanaannya masih bersifat parsial dan belum menunjukkan sistem berkeselamatan jalan yang terintegrasi. Jadi pada pilar ini terlihat adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan pelaksanaan teknis di tingkat daerah. Selanjutnya itu pilar 3, kendaraan yang berkeselamatan diperoleh nilai sebesar 22,2% dengan kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aspek keselamatan kendaraan di Sumatera Utara masih belum optimal. Beberapa indikator sebenarnya sudah mulai diterapkan seperti pelaksanaan uji KIR dan sertifikasi kendaraan. Namun cakupannya masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk aspek teknologi keselamatan kendaraan seperti Intelligent Transport System atau ITS, sistem pencegahan distraksi pengemudi serta pengembangan kendaraan ramah lingkungan masih belum memiliki implementasi maupun dokumentasi yang kuat. Selain itu, beberapa indikator bahkan belum memiliki program daerah yang spesifik sehingga belum menunjukkan dukungan nyata terhadap target keselamatan kendaraan nasional. Dengan demikian, kelemahan utama pada pilar ini berada pada pengawasan standar kendaraan, pemanfaatan teknologi keselamatan, dan modernisasi sistem transportasi yang masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Selanjutnya, pada pilar 4, yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan diperoleh nilai tertinggi yaitu 50,0% dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan sosialisasi keselamatan lalu lintas sudah cukup berjalan melalui operasi keselamatan Toba yang dilakukan rutin oleh Polda Sumut. Penindakan terhadap pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat berkendara, dan pelanggaran batas kecepatan telah dilaksanakan. Akan tetapi, efektivitas program masih belum optimal karena angka kecelakaan lalu lintas tetap meningkat. Selain itu, belum terdapat regulasi daerah yang lebih spesifik terkait pengawasan alkohol, batas waktu mengemudi, dan perlindungan anak dalam kendaraan. Dan pilar yang terakhir yaitu pada pilar 5, penanganan pasca kecelakaan diperoleh nilai 31,3% dengan kategori sangat kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem penanganan darurat kecelakaan di Sumatera Utara masih belum merata. Data terkait response time ambulans, layanan PSG 991, PSG 119, dan sistem kegawat daruratan terpadu belum tersedia secara lengkap. Kondisi geografi Sumatera Utara yang luas dan memiliki wilayah terpencil seperti Kepulauan Nias dan Bukit Barisan menjadi tantangan dalam pelayanan pasca kecelakaan. Meskipun PMI dan beberapa komunitas telah terlibat dalam kegiatan keselamatan, program penanganan pertama gawat darurat yang terstruktur khusus untuk kecelakaan lalu lintas belum terlihat optimal.
Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Taruna Remaja Rizky Prasetyo dengan notar 24013093. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan dari materi penilaian dan implementasi RUNKLLAJ daerah Provinsi Sumatera Utara. Baik, awalnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari penilaian RAK LLAJ di Provinsi Sumatera Utara yang dimana menggunakan metode penilaian skala 0 sampai 4 berdasarkan indikator dari 5 pilar RUNK LLAJ yang dimana setelah kami analisis mendapatkan poin 34,0% yang dimana mendapatkan kategori sangat kurang. Itu berarti implementasi keselamatan lalu lintas di Sumatera Utara masih belum optimal dan sebagian besar program belum terlaksana secara meluluh. Bagi yang pertama, pilar 1 yaitu sistem yang berkeselamatan mendapatkan nilai 46,4 dengan kategori kurang, yang dimana mendapatkan capaian yaitu sudah memiliki peraturan gubernur RRK LLAJ. Yang kedua, forum LLAJ telah dibentuk. Yang ketiga, koordinasi lintas sektor mulai berjalan. Dan juga ada juga permasalahan yang berkesinambungan di sini yaitu pertama, belum seluruhnya kabupaten atau kota aktif. Juga evaluasi program belum terbuka dan juga sistem data kecelakaan belum terintegrasi dengan WHO. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi sudah dimulai, namun pelaksanaan dan pengawasannya masih belum optimal. Baik, yang kedua ada pilar 2 yaitu jalan yang berkeselamatan mendapatkan nilai 20,0% yang dimana juga dikategorikan sangat kurang. Dan untuk capaiannya yang pertama adalah penanganan titik rawan kecelakaan yang mulai dibahas di seluruh titik daerah di Provinsi Sumatera Utara. Tetapi juga mendapatkan permasalahan yaitu belum ada penerapan jalan bintang 3. Audit keselamatan jalan belum berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah penilaian ARAP belum diterapkan. Kesimpulannya, aspek keselamatan infrastruktur jalan masih menjadi kelemahan utama di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, ada pilar ketiga yaitu kendaraan yang berkeselamatan mendapatkan nilai 22,2 yang dimana dikategorikan sangat kurang dengan pencapaian terlaksananya uji KIR dan juga pengawasan dimensi overload mulai dilakukan. Tetapi ada juga permasalahan yaitu kepatuhan kendaraan wajib uji masih rendah, ITS belum diterapkan dan pengawasan kendaraan belum rata. Kesimpulannya, pengawasan kendaraan berkeselamatan masih belum berjalan secara maksimal pada pilar ini. Yang keempat adalah pengguna jalan yang berkeselamatan mendapatkan nilai 50 atau dikategorikan sebagai kurang. Dan juga ada titik capai yaitu operasi keselamatan Toba rutin dilaksanakan. Ada juga penegakan hukum secara aktif dan sosialisasi keselamatan terus dilakukan. Kesimpulannya menjadi pilar dengan capaian terbaik. Namun juga ada beberapa permasalahan yaitu angka kecelakaan masih meningkat dan juga pengawasan perilaku berkendara yang masih belum optimal. Dan yang terakhir ada pilar kelima yaitu penanganan pasca kecelakaan dengan nilai 31,3 yang dimana dikategorikan sangat kurang. Dengan aktivitas capaian yaitu PMI dan komunitas kesehatan yang mulai terlibat. Tetapi memiliki titik permasalahan utama yaitu Public Safety Center atau PSC 19 belum merata. Yang kedua ada respon time ambulan yang belum optimal dan yang terakhir wilayah terpencil masih sulit mendapatkan layanan darurat jika ada titik beratnya. Kesimpulannya, sistem penanganan darurat kecelakaan masih sangat membutuhkan peningkatan besar di sektor penanganan pasca kecelakaan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan keselamatan jalan melalui Pergub Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang RAK LLAJ serta Forum LLAJ Provinsi. Namun, implementasi program keselamatan jalan di lapangan masih belum optimal. Hasil evaluasi implementasi RAK LLAJ Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai akhir sebesar 34% dan termasuk dalam kategori sangat kurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program keselamatan jalan masih belum mampu mendukung target penurunan fatalitas kecelakaan sebesar 50% pada tahun 2030 sesuai Perpres nomor 1 tahun 2022.
Pilar dengan tingkat implementasi terendah adalah yang pertama ada pilar 2 yaitu jalan berkeselamatan 20%, pilar 3 kendaraan berkeselamatan 22,2%, dan yang terakhir pilar 5 penanganan pasca kecelakaan 31,3%. Ketiga pilar tersebut menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan implementasi keselamatan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya implementasi RAK-LLAJ meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, lemahnya sinkronisasi antar instansi, keterbatasan keterbukaan data publik dan kondisi geografis wilayah, serta belum meratanya forum LLAJ di seluruh kabupaten dan kota. Baik, untuk yang terakhir yaitu rekomendasi. Slide ini berisi rekomendasi untuk meningkatkan implementasi keselamatan lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil analisis RUNK LLAJ. Yang pertama, pada rekomendasi jangka pendek tahun 2026 sampai 2027, fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi dan pengawasan seperti mempercepat pembentukan forum LLAJ di seluruh kabupaten atau kota, meningkatkan transparansi evaluasi program, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kepatuhan uji kendaraan bermotor. Kemudian, pada rekomendasi jangka menengah tahun 2027 sampai 2030 diarahkan pada pengembangan sistem keselamatan yang lebih terintegrasi seperti pembangunan sistem data kecelakaan terpadu, perluasan layanan PSC 119, peningkatan fasilitas keselamatan jalan, dan penguatan kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan pada rekomendasi jangka panjang tahun 2030 sampai 2040, fokusnya adalah pembangunan sistem keselamatan yang berkelanjutan seperti penyusunan RAK-LLAJ di seluruh daerah, pengembangan pendidikan keselamatan lalu lintas, penerapan manajemen lalu lintas berbasis teknologi, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Itu dia adalah hasil diskusi dan analisis dari kelompok 3 kelas RSTJD Remaja terkait RAK dari Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Kak Astri selaku dosen pengampu dari mata kuliah SMK Transportasi Jalan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.